Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika dengan NIM O1A1200006 dari kelas A Farmasi. Di tugas biokimia farmasi ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama, pengertian dari istilah-istilah yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan oksidasi glukosa menjadi energi ATP dengan dua respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses penurunan kadar glukosa darah yang berlebihan. Keadaan ini akan memicu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen. Glikogenesis adalah pembongkaran glukosa untuk sumber tenaga berkurang, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen. Kedua, metabolisme. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Proses yang lengkap dan komplit, sangat berkoordinatif, melibatkan banyak enzim di dalamnya, sehingga terjadi pertukaran bahan dan energi. Katabolisme adalah proses pembongkaran, anabolisme adalah proses penyusunan. Kedua, bukti atau tunjuk bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob ialah suatu proses pernapasan yang membutuhkan oksigen dari udara. Pada umumnya, jika konsentrasi oksigen di udara menyimpan sedikit dari 20%, pengaruh terhadap respirasi tidak tampak. Hal ini bergantung juga pada jenis makhluk hidupnya. Apabila konsentrasi oksigen dalam udara rendah sekali atau bahkan sama sekali tidak ada, bukan berarti kegiatan respirasi terhenti. Respirasi masih berlangsung secara anaerob. Respirasi anaerob disebut juga fermentasi atau respirasi intramolekul. Tujuan fermentasi sama dengan respirasi aerob, yaitu mendapatkan energi. Hanya saja energi yang dihasilkan dalam respirasi aerob pada respirasi anaerob hanya ada fase pertama, yaitu asam pirufat diubah menjadi alkohol. Yang ketiga, menjelaskan tentang hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Metabolisme karbohidrat merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim lebih jauh. Metabolisme bukanlah proses acak, melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Sedangkan pada metabolisme lipid terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Keempat, saya akan menunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Berbeda halnya dengan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat. Banyak yang mengandung oksigen namun lebih sedikit, sehingga hidrogen terikat merupakan senyawa yang lebih teroksidasi. Simpanan energi yang paling banyak ada pada senyawa karbon yang tereduksi, dan jika ada pembakaran sempurna dapat membebaskan energi yang lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan pada karbohidrat menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Meskipun demikian, jalur katabolisme yang berbeda pada glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat yang memiliki jumlah karbon yang sama dengan glukosa, yaitu 6 karbon, menghasilkan 44 ATP. Akibatnya, jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan jumlah energi yang dihasilkan pada karbohidrat. Yang kelima, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satunya yaitu diabetes mellitus atau penyakit gula. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, yaitu genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Pada umumnya disetujui oleh para ilmuwan dan para peneliti bahwa dasar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh sel-sel beta di dalam pulau
Langerhans di dalam kelenjar pankreas ini mengatur metabolisme glukos. Insulin bekerja mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam sel-sel hati maupun otot. Ini terjadi bila kadar glukosa di dalam darah meninggi. Sebaliknya, bila glukosa darah menurun, glikogen hati dimobilisasikan sehingga menaikkan kembali konsentrasi glukosa di dalam aliran darah. Insulin juga merangsang glukogenesis, yaitu mengubah beberapa metabolit menjadi glukosa, khususnya metabolit hasil pemecahan lemak dan protein. Baiklah, tadilah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.